Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Hoernisa dengan NIM 218113343030. Saya dari kelas Administrasi Perkantoran AGK. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah dasar ilmu administrasi. Ya, jadi di sini aku bakal bahas tentang apa itu administrasi, unsur administrasi, pembagian ilmu administrasi, sama fungsi administrasi. Nah, jadi kita yang pertama masuk tentang pengertian administrasi. Jadi, administrasi sendiri itu berasal dari bahasa Belanda dan bahasa Yunani. Dari bahasa Belanda sendiri, artinya itu adalah segala sesuatu tentang tulis-menulis, kearsipan, dan surat-menyurat. Sementara, kalau misalnya dalam bahasa Yunani sendiri, itu artinya melayani. Dari dua pengertian tersebut, jadi bisa kita simpulkan bahwa administrasi adalah kegiatan pelayanan tata usaha di mana di situ administrasi bekerja sebagai pelayanan pengetikan, pelayanan surat menyurat, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita bahas tentang pengertian administrasi, kita bakal bahas tentang unsur-unsur administrasi. Unsur-unsur administrasi sendiri itu ada 7. Yang pertama itu ada organisasi, kedua itu manajemen, ketiga komunikasi, 4 kepegawaian, 5 perbekalan, 6 ketatausahaan, dan yang ketujuh itu adalah hubungan masyarakat. Habis kita bahas tentang unsur administrasi, sekarang kita bakal bahas tentang pembagian administrasi itu sendiri. Administrasi itu dibagi menjadi dua, yaitu administrasi negara dan administrasi niaga. Administrasi negara itu adalah kegiatan usaha itu dalam bidang kenegaraan. Jadi administrasi negara itu bertujuan untuk memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kalau administrasi niaga itu adalah kegiatan-kegiatan atau proses usaha yang dilakukan di bidang swasta. Jadi itu tujuannya itu adalah buat memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang ini adalah bahasan ketiga kita, yaitu tentang fungsi-fungsi administrasi. Fungsi administrasi itu terbagi jadi 5 ya. Ada fungsi rutin, fungsi teknis, analis, interpersonal, dan manajerial. Pertama, itu ada fungsi rutin. Fungsi rutin itu adalah fungsi administrasi yang memerlukan pemikiran minimal mencangkup pengarsipan dan penggadaian. Jadi di fungsi rutin itu kita harus bisa untuk memikirkan tentang pengarsipan dan penggadaian, itu yang paling utama ya. Nah, kalau misalnya yang kedua itu adalah fungsi teknis. Fungsi teknis itu sendiri adalah memerlukan pendapat, keputusan, serta keterampilan perkantoran yang mumpuni. Jadi di fungsi teknis sendiri itu kita harus bisa mengeluarkan pendapat dan bisa memberi keputusan gitu. Nah, ada ketiga itu adalah fungsi analis. Fungsi analis itu adalah fungsi administrasi yang memerlukan cara berpikir kritis dan kreatif serta kemampuan memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat. Di sini kita harus melatih tentang cara berpikir kritis kita. Nah, yang keempat itu adalah fungsi interpersonal, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan analisis dan penilaian sebagai dasar dalam memutuskan sesuatu, serta keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Di sini, kita tuh diasah untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Nah, yang kelima itu adalah fungsi manajerial, di mana fungsi administrasi ini memerlukan perencanaan, pengorganisasian, dan motivasi. Jadi kita harus bisa merencanakan organisasi itu sendiri dan memberi motivasi kepada orang lain. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.